Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu lo? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita sekarang masuk ke sesi bulan berikutnya, Juli 2026. Oke, Juli. Oke. Boleh diabsen dulu yuk dari kota mana sedulur yang hadir. Oke, kayak biasa ya, readingan ini sifatnya general, energi banyak orang. Readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar teman-teman semua bisa selalu berwawas diri, bisa selalu berhati-hati. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi di bulan Juli. Jadi fokus, disimak baik-baik ya. Kita kayak biasa modenya mode ngobrol santai. Siapkan cemilan, siapkan tempat dudukmu yang nyaman. Gak usah takut BB-nya naik, karena gemuk itu seksi. Ya enggak? kecuali obesitas ya, beda lagi sih. Oke, Lur, piye kabarmu? Alhamdulillah aku sehat walafiat, bisa menemani hari-harimu lagi. Gini. Sebentar, kita ngerenung dulu untuk bulan Juni ya. Bulan Juni itu kan dari awal sampai ke pertengahan itu hawanya kayak panas ya, rawan konflik, rawan ribut, emosi ya kan, dan miskomunikasi itu. Kemudian masuk ke tanggal 20 sampai ke 30 bulan Juni itu sendiri udah mulai perlahan mulai ada perubahan ya, mulai membaik, dan ini sampai ke awal bulan Juli ini secara kondisinya pun juga mulai membaik nih ya. Apa yang membaik sih? Yang pertama adalah pikiran dan perasaan atau batin. Dua hal ini yang sangat penting karena ini adalah kunci dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Ya logikanya, sesulit apapun kondisi dan situasi dan keadaan, ketika pikiran dan perasaan atau batin ini kita bisa stabil, ya kita bisa ngelewatin apapun tuh dengan enjoy. Sebenarnya seperti itu. Terkadang yang membuat hidup ini semakin rumit, itu kan ya gak jauh-jauh dari pikiran kita sendiri. Minimnya kendali akan diri sendiri. Nah, kayak gitu loh, Lur. Oke, jadi untuk situasi di bulan Juli ini, untuk awal bulan, hal positifnya adalah yaitu tadi ya, ketenangan yang cukup terasa. Tapi kalau bicara tentang ketenangan nih, ya aku gini sih, gak tau ya, aku ngerasa kayaknya ini semua orang akan mengalami dalam fase tenang. Tapi ingat ya, ketenangan dalam diri manusia itu berbeda takaran. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, karena ketenangan seseorang tuh nggak bisa disamaratakan gitu. Cuman energi ketenangan ini cukup terasa banget gitu loh, maksudnya paham lah ya. Sorry ya kalau agak jelimet ya gitu. Kayak gitu loh. Ya untuk emosi cukup stabil ya, itu cukup stabil. Dan juga di sini mulai banyak hal yang sepertinya sedang kamu pelajari. Ada beberapa di antara kamu akan belajar sesuatu. Aku nggak tahu apa, yang jelas belajar ya, belajar dan mempelajari entah itu kehidupan, sifat sikap, atau tentang orang lain kayak gitu. Ya, atau mungkin hal baru yang kamu temukan gitu. Oke. Secara rezeki pun juga ini cukup membaik ya, mulai sedikit nanjak nih gitu ya. Kan clue-nya itu dari tanggal 27 Juni ya sampai ke awal Juli bulan ini. Nanti kita lihat terus nih gitu. Ini energi positifnya ini bertahan sampai ke kemana gitu loh. Karena dalam setiap putaran satu bulan itu pasti ada namanya siklus. Ada naik turun, ada kadang di awal itu naik ya, nanti pertengahan turun, nanti di akhir naik lagi. Ada yang dari awal itu turun, nanti di akhir bulan naik. Nah kayak gitu pola-pola itu yang kuperhatikan
selama ini ya beberapa tahun ini gua amati pola bulan itu kayak gitu. Oke, jadi apapun itu kembali ke diri kamu lagi tetap ya. Karena mau gimana pun ya lu harus pakai logika juga sih gitu. Walaupun energinya sebagus apapun, tapi kalau kamu sendiri orang yang belangsak sekarangmu sendiri, nah ya sama dengan bohong. Ya jangan nyalahin alam, jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin siapapun gitu loh. Lebih banyak mengkoreksi diri karena itu hal yang paling penting gitu. Itu secara situasinya. Kemudian tentang di sekeliling kamu, nah ini ya kita dalam kehidupan ini hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita nggak akan pernah bisa benar-benar menghilang, pergi dari orang-orang toksik karena selalu ada gitu loh. Tapi balik lagi sebenarnya kunci dalam diri kita lagi ya. Ya kita tiap hari menemukan lah sifat-sifat orang yang nggak sesuai dengan diri kita, nggak yang nggak selaras, yang tidak sefrekuensi, mungkin akan bertabrakan juga gitu loh. Ya lo ngerti lah bagaimana orang toksik itu seperti apa, lo ngerti lah ya gitu. Tapi kan sebenarnya poinnya ke dalam diri lagi nggak sih? Poinnya adalah bagaimana cara kamu bersikap dan menyikapi, itu yang penting. Ya, ada kata-kata kayak gini deh, anjing menggonggong kafilah berlalu gitu, biar ngerti lah ya. Ya. Itu kata-kata umum ya kan. Kalau salah dikoreksi lo ya. Gitu kiasannya seperti itu. Di bulan ini tuh kayak gitu. Jadi banyak sekali gonggongan, ya gitulah. Orangnya sebenarnya itu aja nggak jauh-jauh gitu sih. Dan juga ini bulan Juli ini cukup rawan dengan kecemburuan sosial ini semakin kayak beda dengan beberapa bulan lalu ya kan. Karena di bulan ini kayak lebih kuat gitu loh, kecemburuan sosial tuh lebih kuat. Ini yang perlu diperhatikan ya. Dan ini kalau firasatku nih, tentang orang-orang licik, pembohong, ini pasti kerasa lah. Kalau nggak salah sih nanti di pertengahan bulan ya. Cuma nanti kita lanjutin terus nih gitu kan. Bagaimana situasi hari demi harinya kan kita terus pantau terus ya nantinya gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Perhatikan hati-hati banyak gonggongan ya. Tergantung kamu, makanya tadi saya katakan baliknya ke kamu lagi bagaimana cara kamu bersikap dan menyikapi. Terkadang dalam hidup ini kita perlu sekali bersikap masa bodoh dan bodoh amat kan gitu ya. Ya memang ya pengennya kayak gitu ya enggak sih. Tapi hal itu kayaknya sulit sekali berlaku untuk orang-orang yang cenderung baper gitu. Yang mudah kebawa perasaan, yang sensitif dengan omongan-omongan orang. Ya dan juga yang emosinya labil ya, yang biasanya yang emosi labil ini kalau kedengaran suara gak enak dikit tuh langsung kayak set naik darah ya, langsung kayak nyampe ke jantung gitu ya, hawa panasnya langsung sampai ke dada gitu, pengen rekam aja tuh orang kita. Tapi balik lagi sih ya, pinter-pinter lah dalam menyikapin aja sih ya. Orang gonggong, orang ngoceh pun juga ya mereka juga nggak tahu apa-apa tentang kamu kan. Mereka juga nggak ngerti tentang diri kita tuh, mereka nggak ngerti gitu. Menurut mereka buruk ya biarin, itu kan pendapat mereka. Jika mereka benci dengan kita itu masalah mereka, bukan masalah kita. Ya nggak sih? Bener kan? Semakin kita cuek dan masa bodoh dengan orang-orang yang apa ya, kayak gitulah ya. Ya ini nggak jauh-jauh dari rombongan-rombongan rumpi-rumpi itulah ya. Ya di sekeliling tetangga apalagi, aduh ya. Tapi ya sudahlah, karena kamu yang paham bagaimana situasi dan kondisi di lingkunganmu sendiri kayak gitu. Cuek masa bodoh dan tetaplah kita senyum dan kita fokus ke tujuan kita aja nih bulan ini ya gitu. Tergantung kamu ya, karena bulan ini tuh kamu bisa lurus, artinya bisa fokus, bisa juga buyar hanya karena gonggongan tadi. Ya ini dalam kehidupanmu lah, entah itu lingkungan keluarga, tetanggaan, kerjaan dan sebagainya, atau circle kamu juga di sini. Kayak gitu sih. Yang penting lu bawa enjoy aja sih. Untuk orang-orang baperan ya ini PR penting untuk kamu sih. Tantangan juga ya. Ngono lulur. Oke, nah kemudian di sini tentang suasana hati pun juga ya gimana ya, dibilang agak susah ya, karena
Gini sih Lur, kita di bulan ini tuh untuk benar-benar terasa happy, sehappy-happynya tuh sulit gitu. Kenapa sulit? Karena sebenarnya banyak banget faktor gitu loh ya. Bukan hanya tentang orang-orang di sekitar kita ya, tapi juga tentang keadaan ekonomi nih yang penting nih. Karena ya lu tau lah, kita semua ngerti bagaimana kondisi ekonomi sekarang ya. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin punya usaha, dagangan dan lain sebagainya ya. Kalau memang usahanya ngeredup, sepi, ya lu jangan berpikir bahwa wah gue diganggu orang, di magic orang, disihir orang, aduh nanti dulu deh ya. Tar dulu deh gitu. Kalau memang ada pasti ku bahas itulah. Kalau nggak ada ya mau gimana gitu kan. Memang nggak ada gitu. Belum belum kerasa aja tentang hal-hal kayak gitu. Karena kita lebih ke hal logis aja sih gitu. Hal yang logis, hal yang masuk akal, yang mudah dicerna ini yang penting gitu loh. Kenapa? Karena ya kita tahu orang-orang ya, pokoknya mulai dari bulan Juni kemarin itu banyak sekali yang sudah masuk ke fase survive. Mereka mengurangi yang mungkin biasanya suka belanjanya akan berkurang, belanjanya yang suka jajan juga akan berkurang kayak gitu. Kenapa? Karena ya kondisinya nggak menentu kayak gini. Ya, ya kita tahu lah bagaimana negara ini dan orang-orang di atasnya gimana kita ngerti lah ya. Dampaknya kan kerasa semua di sini gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi banyak yang akan survive di sini, akan dalam mode bertahan hidup di sini. Kayak gitu. Ya dalam situasi yang nggak nentu kayak ini, untuk teman-teman yang punya bidang usaha dan sebagainya ya lu harus cermat ya, cermat dan kalkulasi lebih mendalam lagi tentang pengeluaran, keuangan, catatan keuangan dan sebagainya lah, lu ngerti tentang itu lah ya. Kemudian mungkin lu harus merubah strategi dan sebagainya kayak gitu ya. Ya mau gimana ya, kita kalau nggak tetap terus bergerak walaupun keadaan sulit kayak gini, mau gimana lagi, kita butuh hidup ya. Gitu. Oke, kemudian, nah ini tentang masalah keuangan ya. Ini di bulan Juli, mungkin ada beberapa orang ya yang akan menanyakan soal uang. Ya minjem lah bahasanya gitu. Minjem. Ya ini vice versa, bisa kamu, mungkin bisa seseorang yang akan terkoneksi sama kamu. Ini mau minjem duit gitu. Ya kembali ke kamu sih, kalau kondisi kayak gini tuh ya gimana ya, kalau kita bisa bantu orang ya kita bantu, kalau nggak bisa mau gimana lagi. Tapi ingat ya, kita menolong sah-sah saja, ya memang kita diajarkan untuk tolong menolong ya, tapi kita juga harus ngerti dengan kondisi kita, jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk seseorang. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih namamu dipakai untuk ngutang, kan gila namanya. Kalau nggak nih, yang biasanya yang paling parah ya, ada teman atau sahabat atau mungkin saudara misalkan ya, dia ngeluh sama kamu gitu, dia butuh uang gitu kan, terus kamunya tuh nggak punya karena kamu iba, kamu kasihan ya kan, kamu berusaha untuk menolong dia, akhirnya kamu sendiri nyari pinjaman ke sana untuk memberikan kepada dia. Itu sesuatu yang salah besar, itu sesuatu kekonyolan dan kebodohan. Maaf ya, memang benar-benar bodoh kalau kayak gitu gitu loh ya. Itu sama dengan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam lubang yang dalam, karena ini akan mengalami situasi yang sangat rumit. Iya kalau orang yang minjem itu konsisten, kalau enggak ya kamu nagihnya susah, ke dalam kondisi kamu ditagih sama seseorang yang ngasih kamu pinjam, apa nggak gila namanya gitu. Makanya akal sehat tetap dipakai, akal sehat dipakai gitu ya. Itu. Oke, dan juga untuk kamu mungkin ada beberapa di antara kamu kan butuh supply dana uang dan sebagainya ya. Dalam situasi yang kayak gini, ya kita harus benar-benar menahan rasa malu nih gitu. Ya, benar-benar menahan rasa malu. Yang kedua, kita nggak boleh seuzon sama orang. Misalkan ada orang yang nggak bisa bantu, nggak bisa minjemin, ya kita jangan berpikiran buruk sama orang itu. Karena biasa jadi orang itu dalam kondisi yang sulit, walaupun dia punya rumah, punya mobil, misalkan dia punya aset yang kelihatannya, oh ini orang kaya nih. Tapi lur, setiap orang itu aku yakin ya, setiap orang pasti punya porsi masing-masing. Orang yang kelihatannya punya mobil, punya rumah, yang kelihatannya kaya, itu juga pengeluarannya gede, pajaknya apalagi gitu. Kita dengan kondisi yang pas-pasan pun juga ya sesuai gitu loh. Sebenarnya polanya seperti itu, cuman kan ya gitulah, namanya juga manusia, kadang ada tuh otaknya picik gitu kan, nggak dikasih bantu, nggak dikasih tolong, ngeromet gitu kan ya, ngoceh lah dia di belakang di sana sini gitu. Nah itu orang gila namanya. Ya semoga ya hadir nggak kayak gitu ya gitu.
Oke, kemudian di sini lagi dan lagi masalah ego ya. Ini cukup kuat juga ego. Ini masuknya ke awal bulan malahan ya, sekitar tanggal ya 8 lah ya, tanggal 8-an. Ini udah mulai kerasa ego-ego yang gitulah, yang suka ego-ego ini ya, yang tapi gini ya, susah ya loh. Susahnya gini, manusia tuh banyak sekali yang nggak sadar bahwa dirinya tuh ego. Ya namanya juga orang ego, pasti dia ngerasa benar, ya enggak sih? Ya ini perhatian aja sih untuk orang-orang yang renung sendiri-sendiri ya. Kalau kamu ngerasa wah egoku tinggi, itu harus kamu perbaiki, stabilkan. Kenapa? Itu akan memberikan dampak buruk sama kamu lagi. Kenapa? Kenapa? Karena banyak yang akan menjauh. Jangan heran jika banyak orang pergi dari hidupmu. Karena mereka nggak kuat dengan egomu. Ya, satu. Yang kedua dengan drama. Siapa nih yang hobinya dramatis gitu? Hal kecil didramain melulu. Lu akan di-cut off orang gitu. Karena bulan ini tuh orang maunya simple. Ya lingkungan tuh maunya simple. Circle juga namanya simple-simple gitu. Nggak butuh namanya ego, nggak butuh drama gitu. Dan di bulan ini pun orang-orang tuh juga lebih kayak berani, punya mental. Banyak orang yang akan punya mental dan keberanian, dalam arti ya kalau lu nggak baik ya orang tuh akan mundur gitu, mundur, menjauh, bila perlu menghilang. Kenapa? Karena di bulan ini banyak yang dalam kondisi nggak mau ribet gitu loh, nggak mau terlalu ngeladen orang-orang nggak penting gitu. Ya dalam hal hubungan pun juga sama nih, ya mungkin akan banyak yang diem. Kalau nggak diem ya tiba-tiba pergi ya. Gitu. Pergi itu bukan berarti putus ya. Gitu. Ya menghilang dulu sejenak lah gitu. Gitu sih. Jadi pembahasan untuk bulan Juli ini akan panjang kayak biasanya ya. Cuma nanti kita buat per episode aja ya. Gitu. Karena biasa sih kalau untuk ngulas kehidupan tuh pasti banyak hal yang harus disampaikan sih. Oke, lanjut lagi di sini. Oke. Nah, ini nanti masuk ke pertengahan bulan. Ya, pertengahan bulan bisa dari tanggal 10-an ya. Tanggal 10 ke sana ini ada sesuatu yang mulai membaik lagi di sini. Ini tentang ya bisa tentang apapun yang jelas sesuatu yang positif. Bisa tentang seseorang ya, seseorang yang ya ada yang peduli, ada yang prihatin, ada yang membantu di sini. Ya tergantung kamu ya. Kalau kita banyak menanam kebaikan sama orang ya insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Ya. Cuman kalau ada orang yang hobinya nyinyir, jangan harap deh. Ya selamat menikmati karmamu aja sih gitu ya. Gitu. Karena gini sih. Hati-hati gini sih. Misalkan nih ilustrasi ya, kita nyeritain si A, kita lagi ngumpul nih sama temen ya. Kamu tuh misalkan kamu lagi nyeritain si A tentang jeleknya lah, perilakunya, keadaannya, kehidupannya gitu. Karena si A ini nggak ada, jadi kamu leluasa kan, merasa pede nggak sih? Karena dia nggak ada nih. Cuman kalau ada nggak mungkin, nggak ada yang berani, itu hebat kalau berani ya. Gak ada yang namanya manusia berani ngoncehin depan orang, hebat namanya gitu. Nah, ya jangan dikira si A ini nggak tahu. Ya, karena apa? Karena manusia itu terkadang tidak bisa melihat sesuatu dengan fakta, tapi kita bisa melihat segala sesuatu dengan rasa. Inilah keunikan dalam diri manusia. Dia bisa merasakan ya seseorang. Itu misalkan nggak sengaja ketemu nih gitu, dia bisa ngerasa loh orang-orang yang dia lihat ini siapa yang ngedumelin dia atau nyakitin dia secara halus, ini orang ini bisa ngerasa loh, dan ini bisa tahu kenapa bisa begitu ya. Karena gitulah cara kerja alam tuh adil banget ya. Jadi jangan kira orang yang nggak ada lu bisa leluasa jelekin orang, nyakitin orang. Hello gitu ya, kamu hidup di dunia bro gitu. Beda lagi kalau kamu mungkin hidupnya di planet Pluto sana ya, mungkin nggak ngerti lah alam sana bagaimana ya. Cuman kalau alam dunia itu kayak gitu ya, sangat-sangat terbuka gitu. Dan selanjutnya juga tentang intuisi, cukup matang ya, cukup kuat lah intuisinya, tergantung manusianya lagi ya kalau bicara intuisi. Karena yang jadi masalah itu antara hati dan pikiran tuh nggak nyambung itu. Itu masalahnya cuma di situ. Tapi ini
Untuk beberapa saja di antara kamu yang selama ini suka menggunakan intuisi, ya kamu di pertengahan bulan kuatkan intuisi kamu kayak gitu ya. Dan banyak berdoa dan terus berupaya dan bekerja keras, semoga ini di pertengahan bulan ada rezeki tentang kabar keuangan ya, entah itu bonus atau dapat bantuan pinjaman ya, ada orang yang ngasih bantuan pinjam dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, dalam segi karir pun ya sebenarnya sederhana sih kalau untuk karir ya, nggak terlalu gimana-gimana, tergantung kamunya lagi gitu. Ya berusaha untuk bertahan ya, berusaha untuk bertahan kondisinya seperti apapun ya, berusaha lah. Kenapa? Karena ya kita ngerti nih untuk teman-teman yang hidupnya di Indonesia, khususnya Indonesia, ya lo ngerti lah ya bagaimana negara ini ya gitu. Beda halnya dengan yang di luar negeri ya, di luar negeri itu kan mungkin banyak peluang channel dan sebagainya, is oke lah gitu. Lo nggak betah mau cari majikan baru, mau kerjaan baru, silahkan kayak gitu ya. Cuman ya tetap lo harus berpikir yang lebih dan lebih lah gitu. Karena logikanya ketika kita lepas dari tempat kerja yang sekarang, ini mau kemana? Ini kan masih abu-abu gitu loh. Ya, kayak gitu. Nah kemudian ini memang tantangannya yang akan capek. Karena di bulan ini tuh capek secara emosional, capek secara perasaan gitu. Karena ya itu gonggongan orang. Di masalah karir, masalah gonggongan tadi yang kuat. Gitu. Dan juga ya kalau memang gini sih, ada satu hal lagi ya yang agak sulit untuk dilihat adalah orang-orang yang bertopeng. Gitu, dia nggak suka sama lu, tapi karena dia pandai menggunakan topengnya ya lu nggak akan ngerti di situ. Tapi intuisimu ngerti. Nah itu ya sebenarnya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini untuk teman-teman yang single, ini ya clue-nya di pertengahan bulan ya. Antara ya, bentar nih, tunggu. Dari tanggal 17 sampai ke 20, 23 sebenarnya ya. 17, 23, 17, 25 itu clue-nya. Nah itu ada suasana yang cukup baik ya, suasana cukup oke. Ada seseorang yang akan terkoneksi. Ini melalui teman ya, perkenalan gitu. Perkenalan melalui teman atau perkenalan yang tak terduga, misalkan ketemu di aplikasi atau apa kayak gitu sih. Saranku jalanin dulu deh. Gini sih, untuk kamu yang single, kalau bulan ini ada yang deket sama kamu atau kamu punya peluang untuk deketin orang, maju. Saranku maju aja, tapi lebih fokus ke temen ya, temen dulu nih. Jadikanlah dia itu teman, sahabatmu, dan juga tempat ceritamu. Gitu. Ini penting. Kenapa? Karena di bulan ini banyak di antara kamu yang akan merasa sendiri, sepi, kosong, kayak hampa. Tapi kalau hampa nggak terlalu yang gimana, hanya beberapa aja. Kayak ngerasa sepi aja gitu. Banyak orang di sekelilingmu tapi kamu ngerasa sendiri. Nah itulah fungsinya kita butuh temen, ya kan? Ya untuk yang single ini suatu hal yang positif sih sebenarnya. Ya semoga kamu bertemu dengan orang yang baik ya, gitu. Tapi ingat, yang penting kamu jangan terlalu menggunakan hati lah ya, karena lu mau gimana pun cinta ya cintalah ya, sehatnya otak tuh haruslah gitu, jangan sampai cinta gila. Ingat ya sudah kayak gitu lulur. Oke, karena bulan ini ya itu tadi clue-nya yang sangat kuat adalah kesendirian gitu. Kemudian di dalam segi hubungan pun juga ini polanya sangat on off sekali ya. Lebih ke merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, tapi sebenarnya baliknya ke sudut pandang lagi ya gitu. Karena di sini harus cermat ya, yang punya hubungan kamu harus cermat di sini. Ketika pasanganmu yang biasanya WA ini kok nggak WA, ya jangan kayak anak kecil lah ya gitu. Capek deh. Sebenarnya yang akan sangat rumit di sini itu masalah hubungan adalah orang-orang yang tidak dewasa, itu aja. Kalau orang-orang yang dewasa ya bisa banget mengendalikan situasi gitu. Karena di bulan ini tuh ya dalam segi hubungan ini ada di antara kamu. Kamu bisa pasangan gitu maksudnya ya. Ini akan sibuk dengan sesuatu.
ya entah itu kerjaan ataupun problem tentang keluarga, mungkin ada masalah dengan keluarga gitu loh. Dan memang masalah yang dia hadapi itu dia tidak mau menceritakan semuanya dengan kamu. Kenapa? Ya karena mau gimana ya? Diceritakan pun juga belum tentu kamu bisa ngasih solusi. Ya, gitu. Belum tentu gitu. Ya nggak tahu lah, namanya juga orang, ya lo ngerti lah. Ketika lo punya masalah personal, ya entah itu dengan keluargamu, dengan kerjaanmu, ya mungkin ada di antara kami yang berpikir bahwa ya aku nggak mau cerita sama pasanganku, nanti aku takut nanti dia kepikiran, tambah rumit, tambah ruwet, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, tapi sebaliknya pasangannya itu malah menginginkan lu cerita, lu curhat, lu terbuka, ya biar biar saling memahami, saling ngerti. Iya, itu memang positif, tapi balik lagi lu harus bisa memahami bagaimana sifat pasanganmu gitu. Gitu sih, Lor. Ya, di sini perubahan mood ya. Perubahan mood, suasana hati ini sangat sangat kerasa banget nih. Mood swingnya, aduh kacau banget ya. Ada mood swingnya berubah-ubah, ya sabar ya kamu ya bulan ini ya. Ngadepin sikap pasangan kamu nih berubah-ubah banget ya gitu. Tiba-tiba dia bisa murung, bisa-bisa tiba-tiba ketawa, tiba-tiba bisa marah kayak gitu sih. Ya mungkin dia sedang memikirkan banyak hal kayak gitu sih. Jadi ya balik kedewasaan lagi, itu yang penting. Oke. Dan juga masalah komunikasi lah ya. Ini banyak banget nih komunikasinya berantakan. Ya, ini masalah ego ini akan jadi ribut ya, serius lah. Pokoknya lu amati sendiri deh. Lu amati sendiri bulan Juli gitu ya. Bila perlu simpen aja nih video gitu untuk gambaran kamu. Lihat nanti realitanya gimana gitu. Oke. Jadi poinnya adalah di dalam hubungan kamu bulan ini tuh tergantung kamunya. Kunci di tangan kamu sendiri itu. Satu, tentang sikap dan menyikapi ya. Kalau pasanganmu tantruman kayak anak kecil ya, yang ngerumet ya kan, yang ngoceh, hanya biarin aja gitu. Tergantung kamu. Kalau kamu tanggapi ribut ya kan, biarin, cuekin aja gitu, biarin gitu. Nanti juga diam sendiri kan gitu kan. Nah gitu loh ibaratnya. Karena memang ada saatnya kita perlu dalam kondisi masa bodoh gitu. Tapi ya jangan lupa juga untuk lu jelaskan ya, walaupun nggak banyak, lu jelaskan lu sedang apa, lu maunya gimana gitu. Kondisimu seperti apa, lu ceritain aja. Walaupun ya ketika lu cerita dia itu nggak mudeng, malah entah nanggapinya kemana, udah nggak apa-apa. Karena ingat, manusia itu selalu kebanyakan ya, sebagian besar nih sadarnya di belakang gitu loh. Manusia itu kebanyakan emosi dulu ya kan, nyerocos dulu ya kan, overthinking dulu gitu. Nah, ketika sudah adem barulah manusia itu berpikir, oh iya ya, apa yang kamu bilang benar ya ternyata. Nah gitu loh ya, lu ngerti lah bagaimana pola pasangan lu sendiri lah ya. Oke. Dan juga memang butuh teman di sini, itu aja. Butuh teman ya, saling ngerti lah, saling nyadarin aja lah ya. Gitu. Kerja ya kerja, sibuk ya sibuk, tapi ya berusaha lah gitu. Bagaimana caranya ciptakanlah surga dalam hubungan itu sendiri sih. Ya semoga lu bisa gitu. Karena ya hal ini gak mudah untuk, ya memang gak mudah sih ya, namanya juga manusia ya lur ya gitu. Cuman ya tugas hanya memberikan gambaran saja sih untuk kamu semuanya. Oke. Ini dulu yang bisa aku bahas. Nanti kita lanjut lagi ya di episode yang berikutnya kayak gitu. Oke, stay tune.